Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil survei kami dari pengolahan limbah plastik menggunakan metode bioteknologi. Di sini kami akan membahas mengenai plastik. Plastik berperan penting dalam kehidupan manusia. Dari sekedar pemenuh kebutuhan yang sederhana sampai pada kebutuhan yang rumit dan canggih. Plastik yang dihasilkan tetapi tahunnya sekitar 100 juta ton dari hasil produksi di berbagai sektor industri. Plastik yang terbuat dari minyak bumi atau non-renewable merupakan polimer sintetik yang tidak dapat terdegradasi dengan mikroorganisme. Plastik merupakan material terbuat dari nafta yang merupakan produk turunan minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan. Karakteristik plastik yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat berasal dari plastik. Namun plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami atau non-biodegradable, sehingga setelah digunakan material yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan. Saya akan melanjutkannya. Dalam slide ketiga dijelaskan bahwa berdasarkan jenis produknya terdapat 6 jenis plastik, yaitu PET, HDPE, dan PC. Untuk kepanjangannya bisa dilihat sendiri pada slide ketiga, dan terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu PVC, setelah itu LDPE, PP, dan PS atau odor. Dan pada umumnya sampah plastik memiliki komposisi 46% HDPE dan LDPE, 16% PP, 16% PS, dan 7% PVC, dan 5% polimer-polimer lainnya. Untuk slide keempat, identifikasi masalahnya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, limbah plastik masih belum diolah dengan baik. Yang kedua, alat pengolah limbah plastik yang sudah masih meninggalkan residu hasil dari proses birolisasi. Yang ketiga, alat yang pernah dibuat tidak pernah memiliki sistem pengontrolan panas. Yang keempat, desain alat pengolah limbah plastik yang ada tidak menggunakan oli bekas sebagai campuran. Yang terakhir, desain alat pengolah limbah plastik yang sudah ada residunya tidak bias digunakan menjadi bahan bakar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis limbah plastik. Langsung saja, studi kasus limbah industri plastik dengan cara survei ke beberapa industri, salah satunya di pabrik plastik Hosana, Malang, Kecamatan Lowokwaru. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk dipakai dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti pada saat operasional dengan peralatan yang telah tersedia. Data diambil saat pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil pembakaran limbah plastik. Untuk secara keseluruhan prosedur pengolahan data dalam studi kasus ini adalah yang pertama, limbah plastik didapatkan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, plastik kemudian dibersihkan dan dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil
untuk memudahkan proses pembakaran pada alat destilasi. Yang ketiga, plastik dimasukkan ke dalam reaktor secara sedikit-sedikit. Dan yang keempat, reaktor ditutup dan dikunci dengan baut agar tidak terjadi kebocoran. Yang kelima, kebocoran akan mengakibatkan hasil minyak tidak begitu banyak. Yang keenam, alat ukur suhu dan pengukur tekanan dipasang pada dasar tutup reaktor, berfungsi untuk mengetahui suhu pembakaran. Yang ketujuh, proses destilasi plastik dilakukan selama 120 menit atau 2 jam. Dan minyak hasil proses kondensasi plastik ditampung pada tabung ukuran, kemudian disimpan ke dalam sebuah botol. Nah, yang terakhir, hasil destilasi limbah plastik kemudian diuji dan dibakar, dan kemudian untuk mengetahui nilai kalor minyak kita kirim hasil destilasi ke balai industri untuk mengetahui nilai kalor dari limbah plastik tersebut. Lanjut, yang berikutnya, bagaimana solusi pengolahan limbah plastik. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi pengolahan limbah plastik. Terdapat beberapa cara penanggulangan limbah plastik selain mengubur ataupun membakar, antara lain, yang pertama, penggunaan furoksiki untuk mengurangi limbah kantong plastik. Istilah furokisi yang berasal dari bahasa Jepang yang sebenarnya di Indonesia juga telah mengenal ini dengan sebutan pundutan atau banjar atau boentelan dari bahasa Jawa. Furoksiki merupakan teknik pembungkusan dan membawa barang dengan menggunakan sehelai kain persegi. Yang kedua, pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi. Nah, penanggulangan limbah plastik dengan cara melakukan daur ulang merupakan salah satu solusi yang baik di dalam limbah plastik yang diolah. Selain meminimalkan penumpukan di dalamnya, di alam juga produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis. Salah satu cara proses daur ulang limbah plastik yaitu dengan metode fabrikasi. Yang terakhir, penggunaan plastik biodegradabel. Penggunaan plastik biodegradabel merupakan salah satu cara juga ampuh untuk menanggulangi limbah plastik, di mana sifat dari plastik biodegradabel yang ramah lingkungan menjadikannya pilihan yang tepat sebagai solusi untuk ketergantungan kita terhadap penggunaan kantong plastik.